Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidi bil rabbi fadlina. Walhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim anta dzul azim. Fasfa'lana indaka. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini wandur ilayya sayyidi binadirah musilatil hadratil amabat. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi rasulullah Assalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Assalamu alaika ya khalifatullah imam al-mahdi. Assalamu alaika ya nabi alaihissalam. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Sayyiduna wa Murabbina Bae Majid Qadus Sallallahu Sirah yang kawula dereki, yang kawula taati, yang kawula jamba yang kawula mulyakaken. Wal mukarramah Mbah Nyai Sofya Majid radhiyallahu anha umul wahidi ingkang tansah kula damba doa yang kula derek al mukarram Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri pondok pesantren Kedunglo Kediri yang kawula hormati, kawula mulyakaken. Wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha jika bakal Bani Majid sebagai muhafiz yang kawula mulyakaken. Nyuwun sewu dumateng Rama Ki Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Minadiyah yang kawula hormati. Dumateng Ki Ageng Dewantara ingkang kula hormati. Dumateng pengurus PSW Kedunglo mulai pusat sampai daerah ingkang kawula hormati. Hadirin hadirat yang kula hormati. Pertama-tama izinlah kami pribadi ikut di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja puji serta surga doa subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kita diberikan nikmatan dapat menghadiri acara yang mulia dan dimuliakan Allah malam hari ini. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita suatu syafaat penyelamat insan, penyelamat manusia Panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman dan mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita hadirkan pangkuan para wali Allah, para awli Allah min awalihi ila akhirih. Nabi Kudus bila ghadi zaman baik Qadus Sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan syafaat jangkungan nadrah karma kepada kita semua, sehingga khususnya malam hari benar-benar memberikan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah.
Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, di sini acara ini adalah acara halal bihalal, di mana acara halal bihalal salah satu syarat sah untuk menghapus segala dosa-dosa kita kepada manusia lain. Intinya acara halal bihalal ini penghapusan dosa semua manusia dari manusia. Sebab Allah tidak akan memberikan ampunan kesalahan hambanya pada hambanya. Sabda Rasulullah, roh tidak akan bisa menghadap Subhanahu wa Ta'ala selama roh itu di masa hidupnya masih punya tanggungan kepada manusia lain. Bahkan Rasulullah pernah ditanya kepada salah satu sahabatnya, ini tarikh sejarah. Ketika itu beliau Rasulullah sedang khutbah. Nah, di saat khutbah itu tiba-tiba amin. Padahal beliau Rasul mengaminkan dan tidak ada hubungannya apa yang dilakukan beliau. Kemudian beliau jawab lagi, amin lagi, sampai 3 kali. Setelah itu, setelah turun sholat, sahabat saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjangan tadi mengamin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang panjang dahulukan? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin tahu, marilah ke rumah. Kemudian keempat sahabatnya sowan dengan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu kenapa saat ini mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya katakan? Bahkan sampai 3 kali. Terus mendengar pertanyaan itu, sahabat-sahabatnya itu saling bertatap muka. Kenapa? Apa yang terjadi? Terus Rasulullah, jelas kalian yang tahu. Yang mendengar hanya saya. Di saat saya khutbah tadi, ada malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jangan sampai engkau terima tobatnya, dan jangan sampai engkau ampuni seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian saya aminkan, itu tidak yang benar, hanya saya benar, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya lagi, yang kedua, ya Rasul. Rasulullah menjawab, yang kedua, antara hubungan suami istri. Kemudian apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau terima tobatnya, dan jangan pula kalau ampuni para istri yang durhaka pada suaminya. Dan yang ketiga apa? Ini yang sering kita lakukan, tapi kita menyadari sering kita melakukan hal ini, kita tidak tahu. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga, kalau kalian semua mendengar, kalian tercengang, kalian heran, pun gunung, roh dengan malaikat Jibril yang ketiga, sing menterung. Napa aku ya Rasul? Terus Rasulullah jawab, sanggupkah kalian mendengarkan doa malaikat Jibril? Insya Allah sanggup ya Rasul. Kemudian Rasulullah Al-Fatihah. Nah, setelah Rasulullah baca Fatihah, terus beliau jawab begini doanya, ya Allah, ya Rabb, jangan sampai engkau ampuni dan jangan pula engkau terima tobatnya bagi siapa saja yang tidak mau memberi maaf pada yang menyakiti di saat yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal. Jadi kalau kita di bulan Syawal tidak mau memberi maaf pada yang menyakiti, maka justru kita tidak diampuni sebentar.
Itu dari Rasulullah. Dan ini insya Allah jaga karena saya mau. Maka itu sehubungan dengan ini acara halal bihalal, mudah-mudahan di malam hari ini kita semua saling menghalalkan. Sehingga kita tidak tergolong orang yang dimaksud Rasulullah dalam doa manhaj pribadi. Bulan Syawal ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya. Karena mulai puasa 1 sampai 10 hari, 10 sampai ke 20 sampai ke 30 itu semua sudah diampuni insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi belum bersih semuanya. Maka itu ada minal aizin wal faizin. Artinya saling mensucikan, saling menghalalkan. Jadi insya Allah kalau kita di bulan Syawal itu menghalalkan semua kesalahan lain dan kita mau gampang menggubah egonya itu jangan ngapur karo konco-konco ini, insya Allah kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa subhanahu kabulnya nas dengan manusia lain. Ya mudah-mudahan malam hari ini semua berubah dan malam hari ini setelah ini kita disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bayi yang baru dilahirkan. Amin. Dan yang kedua kalinya saya menindaskan apa yang telah dibawakan pembicara yaitu Aisyah Ratu, Ibu Aisyah Ratu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa demikian? Karena memang semua tadi benar, tapi untuk penjelasannya biar tidak salah paham akan saya jelaskan semuanya. Kenapa saat itu Bu Aisyah bertanya pada saya dan kenapa beliau akan pada saya? Sebelumnya memang sudah kenal, dan ketika itu dia belum menyadari keliru yang ada dalam dirinya. Dia datang ke saya, terus ya mau ngobrol biasa. Terus saya tanya, Mbak, mujadahnya di mana? Oh iya, tolong mujadahnya dibenahi. Hanya itu. Pertama kali itu. Terus beberapa hari kabun, tapi tidak hanya membahas tentang ilmu wakidiyah, hanya membahas seorang sahabat dengan sahabatnya dan mengenai perjuangan yang secara umum saja, tidak khusus. Dan puncaknya di saat hari raya Idul Fitri halal di pondok pesantren Al-Munadharah itu. Kemudian Aisyah bingung, apa perbedaannya Bayi dengan Kanjeng Rama? Kok sama-sama qaddas salawat? Seperti itu, ya kan? Maaf, saya nggak bisa jawab. Itu urusan batinnya urusan Allah. Kalau saya jawab dengan tutur saya, dengan lisan saya, tidak akan bisa menerima. Itu urusan batin. Sebaiknya jawabannya dengan batin. Terus biar kamu tahu, tolong amalkan ini. Yaitu tadi sudah didahulukan oleh Ibu Aisyah, yaitu aurat kamunya atau 7-17 satu kali. Kemudian hadiah Fatihah kepada Mbak Yai, tapi lengkap. Ila hadrati Mbak Yai Majid Qaddas Solo Suwarul Mu'al Sofidiyah wa ila hadrata Umul Wahidin Radhiyallahu wa awani ya sa'ili awli Al-Fatihah. Itu 313 kali. Sebelum itu hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW 7 kali. Kemudian kita baca istighfar salam lengkap, yaitu ya ayyuhal ghaus salamu alaika rabbi binna wa ndur ya sayyidi binna musilatil hadratillah. Itu lengkap
saya suruh 1000 kali. Ngenyang dia. Pak Abok, nggak pengen tahu enggak? Kalau pengen tahu dilakukan. Nggak apa Jos, terserah. Bersama nih minta siapa dilakukan. Kalau enggak ya monggo. Pikirku, ini Bani Israel yang lain. Pikir gitu. Tapi saya nggak sanggupan. Saya takut tersinggung. Tapi dalam hati ini Bani Israel. Ya nggak masalah lah. Akhirnya terus gimana ngamalkan? Nah pertama ngamalkan dia gak kuat, hanya kali 100. Terus dia ngebel saya, gimana 100? Monggo, pokoknya semakin mungkin. Terus kemudian nggak tahu beberapa hari kemudian dia bilang lagi, alhamdulillah Gus, saya bisa 200. Sombong gila, kok jadi kayak permen. Terasanya gimana? Alhamdulillah, walaupun belum mendapat tunjuk, saya sudah ada rasa. Terus sampai akhirnya sampai 1000 kali, kemudian dia itu membayai. Ketika itu Mbak Dawuh, ini gini, kalau salah mohon dibenarkan ya Mbak. Pertama, dia perasaannya diajak Mbak Yai ke sini. Nah, saya duduk menghadap ke timur. Aisyah di sini ada Mbak Yai. Kemudian Mbak Yai, kalau kamu ingin tahu kepada saya, sungkem kepadanya dulu. Gitu ya. Kalau kamu ingin tahu saya, sungkem kepadanya saya dulu. Sahih. Saya hanya menirukan, dan itu insya Allah itu benar jadi. Saya yang cerita dan saya tidak mengada-ngada. Saya ini menceritakan apa yang dialami Ibu Aisyah kepada saya. Kemudian terus dia bingung, gimana Gus sungkemnya? Apakah saya harus sana? Gimana sebagainya? Saya nggak tahu itu. Saya bilang gitu. Tanya pada Mbak Yai aja. Itu bukan urusan saya Mbak Yai. Karena siapa? Kalau saya yang menjadi Mbak Yai, monggo tergantung saya. Dan itu urusan Mbak Yai, bukan saya. Saya terlalu. Terus yang kedua, kalau nggak salah, kalau kamu ingin tahu Al-Waqidiyah, belajarlah kepada Syafi'i putraku. Saya bingung. Saya siapa? Kok bertanya pada saya? Saya juga nggak paham Al-Waqidiyah, kan gitu. Apa yang ngapus cerewet itu cerewet. Balik belum. Tapi saya nggak bisa tirukan. Saya cerewet dia cerewet. Kemudian ada kesempatan kita datang. Nah, Mbak Aisyah datang, kita ketemu. Dia tanya, apa Al-Waqidiyah itu? Waktu itu nggak saya jawab dulu. Selesaikan dulu tugas kamu. Kalau kamu selesai, insya Allah nanti akan tahu dengan sendirinya. Kemudian dia terus alhasil dia diberitahu oleh Mbak Yai. Al-Waqidiyah itu lillah, billah, rasul, yukti dan seterusnya. Tapi kamu tidak bisa sebelum mendapat keterangan cara penerapannya dari sang putraku. Terus. Kemudian bertanya, bagaimana penerapannya, Gus? Pertama itu kamu belajar, kalbun. Saya beritahu, kalau di redaksi itu memang lillah, billah, lirasul, lilghos. Tetapi pengeterapan daripada ilmu itu sudah seperti itu. Sebelum kita mengeterapan, kita harus memahami dulu arti daripada lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa, lilghos itu apa, bilghos itu apa, yukti itu apa, dan seterusnya. Terus kalau sama sudah paham itu, baru nanti saya terangkan caranya pengeterapan. Pengeterapan ada mana?
pengeterapan dalam batin kemudian dijiwai. Karena roh manusia ada dua, roh di dunia dan roh di akhirat. Kalau membaca akan saya sebutkan, kalau roh dunia itu tidak bisa melihat Jibril, bisa, tidak bisa melihat Mikail, tidak bisa melihat Israel, tidak bisa melihat Israel. Tapi kalau roh akhirat bisa. Contoh, orang sudah mati, dia tahu mereka bukan anggil. Tapi kalau roh itu nggak tahu. Itulah perbedaan roh dunia dan roh akhirat. Nah, sedangkan beliau orang terpilih, itu tidak ada perbedaannya. Roh dunia juga roh akhirat. Kalau kita beda, maka itu para orang terpilih, para wali roh, itu punya ilmu hadir. Di mana ilmu masa depan. Wajar kalau wali roh itu melihat masa depan wajar. Karena dia punya ilmu hadir. Beliau punya ilmu akhirat. Beliau punya ilmu masa depan yang pada umumnya manusia biasa kita paham itu. Namanya ilmu hadir, ilmu masa depan. Sehubungan dengan ilmu bagian alam semesta. Makanya itu kalau wali itu setiap hari ketemu sama Rasulullah itu wajar. Ketemu Allah di Paris itu wajar. Berbeda dengan kita. Kita manusia itu ketemu Allah itu sehari 5 kali itu seharusnya seperti itu. Kita manusia biasa ketemu Allah 5 kali sehari itu wajar. Kalau nggak ketemu berarti manusia itu maaf. Soalnya tidak akan dimasukkan Allah. Dari intinya manusia wajar itu ketemu Allah 5 kali wajar. Kalau dia sholatnya hanya 5 kali, belum sholat sunat belum sebagainya. Dan menurut ahli hadis, mimpi itu hanya kembang tidur, tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau menurut ahli tasawuf, mimpi itu sebagian daripada kehidupan, sehingga dia bisa menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Biasanya dialami oleh para wali Allah. Artinya gini, seseorang itu bermimpi ketemu seorang. Dan contoh, mungkin semua dengar Mbak Woto itu sebelum dia, maaf kalau saya cerita Mbak Woto sendiri. Ngapain Pak Gaya, dekorasi jenengan Gaya, betul kan Mbak Woto? Nah, Mbak Woto itu dulu dia non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen apa nggak tahu. Yang jelas saat itu dari beberapa Kristen, dari Katolik, Protestan dan sebagainya itu menantang Mbak Woto. Kalau kamu bisa ketemu Yesus, akan saya beri sesuatu yang kau inginkan. Akhirnya Mbak Woto menerima tantangan itu. Mbak Woto dari gereja bertujuan ingin ketemu Yesus. Terus di saat Mbak Woto gereja asal nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokok dari gereja yang pertama. Nah dia di situ, justru dia di situ tuh dikatakan pencuri uang. Nah di situ nyatanya juga ada uang. Terus akhirnya ada seseorang yang menang Mbak Woto pun jenengan tampilkan selamat, jenengan tampilkan selamat. Terus Mbak Woto bingung, iya, gak roh aku nih pada aku nih. Kemudian Mbak Woto selamat. Terus ke gereja yang kedua, gereja mana nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan. Mbak Woto di situ lagi, di situ mencuri motor, di situ dikejar-kejar orang. Terus ada orang menarik lagi, tarik. Ini kau orang senar aku kaya.
Kemudian teman-teman selamat. Sampai akhirnya, singkat cerita, Mbak Woto itu diberi amal wakidiyah. Saya nggak bisa menjelaskan runtut karena saya orangnya itu lupa. Pokoknya intinya gitu. Kemudian akhir cerita Mbak Woto diajak ke Mbak Majid. Ini senang aku. Gitu. Di sini seorang wali Allah, apalagi naib Rasul, artinya seorang yang terpilih dalam satu zaman, satu orang, seorang Allah dalam satu zaman mengangkat seorang, tidak beberapa orang. Artinya beliau yang terpilih. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa seorang terpilih itu rohnya satu, roh dunia juga roh akhirat. Karena beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang di kemudian hari biar tidak terjadi seperti orang yang terdahulu disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga bisa mengangkat orang-orang yang sudah mati bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana bok. Dana bok itu tujuannya untuk mengangkat orang-orang yang telah mati bahkan ratusan tahun yang lalu. Insya Allah mampu dia dengan bok. Terus siapa yang mampu seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai. Mbah Yai diberi Allah sebagai sosok pengatur, di mana radiasi batinnya bimbingan beliau bisa menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari, bisa ke alam tabaruk, alam ketuhanan. Makanya itu beliau meninggal tidak sama saja, karena roh beliau itu satu, yaitu roh akhirat. Sedang kita manusia punya roh dua, roh dunia. Roh dunia kita tidak tahu gaib, tidak tahu malaikat. Bahkan setelah kubur orang bergerak, kalau itu kita tahu. Satu pernah dari Mbak Yai itu pada puas sendiri. Uang urip kuwi ora sesuk kubur mati tidak ada. Saking abote, saking lorone. Mula kuwi awake dhewe kanthi karo kubur. Hanya gitu. Kalau beliau saya yakin sudah tahu. Karena roh beliau itu roh akhirat. Nah di sini sebenarnya itu juga ada karomah dunia, karomah akhirat. Karomah dunia itu hanya untuk dunia. Sedangkan karomah akhirat itu karomah dunia tidak diperlihatkan. Tapi karomah akhirat diperlihatkan. Nah, padahal sebenarnya kalau karomah dunia, karomah akhirat itu sebenarnya juga menyangkut karomah dunia. Itu perbedaannya. Karomah dunia tidak menyangkut karomah akhirat. Sedangkan karomah akhirat menyangkut karomah dunia. Nah di sini Mbak Yai mempunyai karomah akhirat. Kalau beliau memperlihatkan kayaknya ingin itu pasti saya yakin bisa wujud. Tapi beliau tidak kerso, tidak mau beliau, karena beliau sudah tahu alam kubur. Seseorang yang sudah tahu alam kubur maka dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau bahaya itu ditunjuk Allah SWT untuk membenahi umat. Jadi kalau karma akhirat beliau untuk membenahi umat, tidak untuk kesenangan beliau sendiri dalam mencari dunia, tidak untuk kesenangan sendiri dalam membahagiakan keluarganya, tidak. Cara mendidik beliau sama, antara mendidik putra beliau, mendidik diri beliau dengan mendidik orang lain sama. Tidak ada dinasti. Saya pernah ketika itu saya masih SD kelas 3. Itu saya jauh sama ibu saya. Wih paham.
Panitia itu apa? Dereng. Nek kowe pengen paham, lek abahmu kuwi pengajian melo terus ben roh. Mereka abahmu gak tau didik anaknya tentang kewakilian. Lebih dia awal wakil. Maka mengapa saya mengatakan bahwa itu tidak pandang bulu mendidik putranya dengan orang lain. Kalau membedakan berarti bisa pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti bukan orang terpilih. Saya berani menjamin. Kalau pilih kasih, saya berani menjamin bukan orang terpilih. Karena sifat Rahman Rahim Allah tidak pilih kasih. Allah Rahman Rahim tidak akan pilih kasih. Semua diberi kenikmatan SWT. Semua diberi kenikmatan SWT. Baik demikian, orang terpilih sebagai Nabi Rasul otomatis adil dan tidak pilih kasih.